harus mengalami duka. Makanya orang yang bisa mencapai nibbana menjadi seorang biku bisa bertahan lama itu kalau sudah mengalami duka. Kalau enggak pasti lepas jubah nanti. Loh benar. Biku-biku yang ada yang lepas jubah, maaflah. Rata-rata yang lepas jubah karena menikah tuh. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengalami putus cinta atau mengalami yang dikatakan Cupatkai, beginilah cinta deritanya tiada akhir, ya kan? Karena tidak pernah mengalami itu. Andai kan mengalami itu dia bebel. Bebel itu apa? Tidak mau introspeksi diri, tidak mau menyerap ke dalam batin. Atau punya pandangan salah tadi, putus cinta cari lagi. Nah, itu termasuk pandangan salah loh. Ya. Istri dicerai istri nikah lagi itu termasuk pandangan salah. Pandangan benarnya bagaimana? Memahami bahwa hubungan pun juga tidak ada yang kekal. Jadi jangan salah, orang itu bermacam-macam pandangan salahnya. Ya. Jadi kalau yang muda-muda belum merasakan penderitaan itu susah. Kalau sudah merasakan penderitaan itu pintu itu seperti sudah terbuka. Ya. Makanya lihatin orang-orang zamannya Sang Buddha yang mencapai arahat menjadi biku rata-rata mengalami penderitaan loh. Ada Upali, tukang cukur, ya, yang dihina, hidupnya terhina, dia merenungkan betapa hinanya kasta dia, akhirnya mencapai. Semua rata-rata didasari oleh penderitaan. Makanya dalam pelatihan kalau bisa, kalau jadi berumah tangga ya jangan dulu. Nanti kalau sudah umur, nah misalkan saya lah yang sudah punya anak, yang satu kan udah kerja, sudah nikah? Belum. Yang satu masih sekolah, kelas kuliah, nah sebentar lagi. Nah di rumah silakan sering-sering merenungkan kejenuhan terhadap duniawi. Nah itu harus kita inikan. Flashback dari masa lalu kita nggak usah jauh-jauh. Ya. Masa lalu kita gimana? Oh, waktu kecil berkumpul bahagia ternyata terpisah. Ada teman yang sudah terpisah, orang tua. Orang tua masih ada dua-duanya? Udah nggak ada. Nah, ketika nggak ada, kita bisa merenung. Oh, ternyata ya tidak kekal gitu loh. Nanti kalau sudah mencapai kejenuhannya sudah memuncak dan anak-anak sudah mentas, nah kekuatan untuk memakai jubah itu lebih kuat lagi. Kalau tidak direnungkan, kekuatannya itu tidak seberapa ya nanti lepas jubah. Sekarang bayangkan, mungkin saya ini sedikit diskusi ya, berpikir kalau anaknya sudah beres, nanti akan menjadi saya misalkan. Belum tentu kalau tidak ada renungan. Ini bukannya apa ya, ibu saya sendiri deh. Ibu saya sendiri harusnya selesai sudah kehidupan duniawinya. Kenapa? Satu sudah pensiun. Kedua, anaknya cuma satu-satunya saya, sudah menikah, sudah bisa hidup mandiri. Bayangkan. Tapi kenapa? Ternyata karena perenungannya itu tidak kuat, tidak jenuh dengan penderitaan duniawi, jadi apa? Kembali lagi menjadi umat awam. Padahal kalau dibilang lebih menderita loh harusnya, karena di rumah sendiri. Saya di Kalimantan. Saya itu akhirnya muncul was-was. Ini nanti suatu saat kalau tiba-tiba kenapa-napa dengan ibu saya, kan banyak tuh di berita orang tua mati sampai mengering di rumah gara-gara anaknya merantau semua, ya kan? Jadi itu tiap hari saya selalu minta dikasih kabar. Teman-teman saya di Banyuwangi saya kasih pesan semua, kalau lewat depan rumah tolong ditengok. Bayangkan menjadi sebuah belenggu lagi. Padahal dulu menjadi saya di sini wah bahagia saya. Bahagia bukan karena tidak mau merawat, tetapi apa? Oh ibu saya menemukan jalan. Ternyata karena perenungannya tidak kuat lepas jubah. Mau dirawat ikut saya ke Kalimantan nggak mau karena kemelekatan terhadap dunia. Sayang rumahnya. Rumah itu mengumpulkan dari susah, memang kami dulu susah, sampai sekarang punya rumah itu susah. Mau dijual saja nggak boleh loh. Bayangkan itu. Saking melekatnya. Saya kan pernah berpikir jual saja. Duitnya buat jalan-jalan lah ke India kemana, buat bangun wihara lah. Nanti ikut saya. Nggak mau, sayang. Jawabannya apa? Jual kalau saya sudah mati. Nah, bayangkan tuh. Surat dikasih ke saya. Surat-surat
rumah. Tapi beliau bilang gitu, jual kalau saya sudah mati kan. Berarti kemelekatan itu luar biasa kalau tidak dikikis. Jadi jangan salah. Yang sudah selesai berumah tangga pun anaknya sudah ini, nanti akan muncul saya lagi kemelekatan baru. Kemelekatan pada cucu bisa. Gitu? Kan belum punya cucu nih, belum menikah kan? Anaknya yang pertama, oh nggak mau nikah. Kenapa nggak diajak jadi saya lagi sekalian? Cewek cowok. Nah, kenapa nggak dijadikan saya lagi juga? Tapi agama Budanya kuat pemahaman damanya. Oke. Ya siapa tahu nanti tinggal anak yang kuliah yang kedua, yuk kita jadi saya lagi bareng-bareng lah. Kan siapa tahu. Ya. Ya memang harus dipupuk ya, harus dipupuk, harus dipelajari, harus dikembangkan. Sifat-sifat itu harus dikembangkan. Kalau enggak bisa luntur. Misalkan sama Nera Wahyudi pun, nanti ketika lengah, tidak merenungkan tentang kehidupan, bisa nanti kolab, pengen lepas, pasti gitu loh. Loh itu pasti, ya. Karena sampai ada cerita biku sampai 7 kali keluar masuk itu kan. Nah karena itu dia lalai merenungkan, kembali ke umat awam lagi. Nanti umat awam dia merenungkan kehidupan suci, balik lagi. Manusia memang kayak gitu. Manusia itu. Kadang kita itu kalau menjadi Samanera gini ya, atau saya atas Silani gini, berpikir wah enaknya jadi umat awam, bisa ke sana kemari. Nanti ketika jadi umat awam, banyak masalah, pekerjaan numpuk, aduh enaknya meditasi bisa full ya kan? Kan gitu memang. Tapi kalau Anda terus-terusan gini, kalau itu ngikutin pikiran kayak gitu, ya. Nah, apakah setelah parinibbana makhluk tersebut masih tetap ada? Ini pertanyaan kemarin nih. Kalau kita mencapai nibbana terus kemana? Kemana? Gini sama Nera.